Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Putri Nuriska, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Jakarta Barat. Unit kerja di SDN Palmerah 19 Pagi. Dalam video ini, saya akan merefleksikan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau memiliki semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dan bukan dasarnya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah biji yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari dan tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam melihat perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua prinsip melakukan perubahan di sini ada yang dinamakan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, konsentris. Dalam melakukan sebuah perubahan, Ki Hajar Dewantara harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama masyarakat kita. Walaupun keadaan menjawab perubahan kodrat zaman, tetapi nilai esensi budaya masyarakat harus tetap kita pegang. Konvergensi, yaitu perubahan yang kita lakukan harus berujung pada satu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Selanjutnya adalah konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keragaman. Setiap anak memiliki keunikan masing-masing sesuai dengan kodratnya. Lalu apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi yang berarti cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti yang berarti tenaga. Dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus seimbang terjadinya perubahan, sehingga pendidikan itu harus holistik dan seimbang agar menghasilkan kesempurnaan budi pekerti dan membawa anak pada kebijaksanaan. Selanjutnya adalah implementasi yang saya lakukan di sekolah. Di antaranya adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar.
Selanjutnya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana sebagai seorang pendidik harus mampu berperan sebagai fasilitator dan memberikan teladan serta pelayanan penuh sehingga dalam proses pembelajaran anak-anak merasakan kemerdekaannya dalam belajar dan mampu menjadi manusia seutuhnya. Implementasi selanjutnya adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler, literasi numerasi, dan kegiatan keagamaan. Demikianlah refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Motivasi hari ini adalah dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.